lagi di Altan Motor Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di depan kita ada All Fiction ya. Jadi motor ini mogok, nggak mau hidup ya teman-teman ya. Kita kontak dulu coba. Walah, tose. Nah, netral hidup teman-teman. Cuman dia nggak mau di starter. Dan perlu diperhatikan buat teman-teman, jadi kalau motornya mogok, teman-teman perhatikan juga dengung di area full pump itu bunyi nggak, karena kan kalau injeksi normalnya ada suara dengung dari full pump ya. Nah sekarang kita coba cek lagi, kontak kita on kan ya. Nah itu hening, nggak ada suara ya teman-teman ya. Oke, kita ulangin lagi, kita kontak lagi. Atos teman. Jadi dia hening ya, nggak ada suara dengung dari full pumpnya. Tapi teman-teman perhatikan juga di bagian akinya ya, karena ini akinya sudah drop. Jadi untuk menganalisa kita jumper dulu ya dengan aki yang masih normal. Nah karena kalau untuk di Fiction ini jalur kabelnya kan ketika kontak on ataupun awal kabel itu kan dari aki, awal setrum ya, aki ke kontak lalu ke engine stop ya teman-teman ya. Nah jadi antara kalau kontak kan tadi hidup ya, lampu netralnya kita on kan hidup ya. Nah ini juga bisa berpengaruh di engine stop. Nah takutnya ini yang bermasalah. Nah teman-teman bisa, ataupun di area full pump kabelnya bisa juga kabel yang putus ya, jadi nggak ada arus yang masuk ke area full pump. Jadi kita cek dulu deh untuk pengetahuan aja buat teman-teman ya, siapa tuh ada teman-teman yang belum paham jalur-jalur kabelnya. Sekarang kita cek dulu ya di area full pump. Bagian tangkinya udah kita bongkar ya teman-teman. Nah, jadi mohon maaf kalau suaranya agak tidak jelas karena di sini hujan ya teman-teman ya. Nah ini di bagian soket full pumpnya, jadi ini kita lepas dulu. Ini buat pengetahuan buat teman-teman aja ya yang lagi belajar, jadi agar kita tahu sebenarnya full pumpnya ini masih bagus atau enggak, ataupun kabelnya ini arusnya ada atau enggak ya. Ya kita cek dulu, karena bisa aja langsung kita jumper dari engine stop, bisa juga kan, mungkin barangkali di bagian engine stopnya ya yang rusak ya. Jadi ini kita sekalian menjelaskan arus apa aja sih yang ada di full pump ini ya. Oke, jadi kalau untuk di area full pump teman-teman buka dulu deh soket ini ya supaya lebih terlihat jelas. Ini kita congkel aja sedikit. Dan di bagian sini. Nah jadi kan udah jelas ya. Nah untuk di area full pump kabelnya itu dia berwarna kuning dan merah leres putih ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk kabel yang satunya yang berwarna hijau dan hitam ini untuk indikator bahan bakar ya, ataupun ampere bensinnya. Nah sekarang kita cek dulu deh, karena kalau yang merah leres putih ini dia arus standby ya, arus positif yang standby. Sedangkan yang kabel kuning ini masa dari ECU. Jadi kontak kita on, dia harus ada arus dulu, baru nanti ini akan ada masa. Nah kalau di apinya ini ataupun kabel merah putih ini nggak ada setrumnya, ini nggak akan bisa nyala ya teman-teman ya, karena tadi kan full pumpnya nggak bunyi. Nah sekarang kita cek dulu deh arus yang di kabel merah strip putih ini ada atau enggak ya. Jadi kita gunakan multitester ya teman-teman ya. Nah ini akinya kita jumper. Nah ini acuannya kita nyari kabel ataupun kita nyari arus positif, jadi acuannya masa ya, yang penjepitnya, supaya nanti bisa nyala lampunya. Oke, kita tes dulu seperti ini, nyala nggak? Nah nyala ya, tes pennya ya. Nah sekarang kita kontak, kita on kan ya teman-teman ya. Kontak kita on kan. Oke. Nah sekarang ini harusnya ada api, arus positif ya. Sekarang kita menggunakan tes pen. Nah di sini nggak nyala teman-teman, ini nggak ada arus. Jadi kita nggak usah nyari masanya dulu, karena di sini sudah nggak ada arus positifnya. Jadi otomatis kan ECU juga nggak bekerja ya. Oke, jadi kita sekarang lari ke bagian engine stop ya. Kalau di sini nggak ada engine stop, kita patut curigai, karena itu saklar pemutus arusnya juga, arus positifnya teman-teman. Nah di bagian sini engine stopnya kan teman-teman bisa lihat ya, kabelnya ini sama dengan yang di full pump, jadi merah leres putih teman-teman.
Nah, karena ini menjadi satu kesatuan ataupun satu garis panjang lah intinya ya, cuman diputus dari saklar dan kontak ya teman-teman ya. Jadi ini kita patut curigai ya. Jadi ini kita bongkar dulu ataupun kita cek dulu, nanti akan kita jumper ya dari soketnya. Jadi kita buka dulu bagian lampu depan ya. Nah, ini udah kita bongkar ya teman-teman ya di bagian lampu depan ya. Nah, jadi teman-teman cari soket yang terhubung dengan saklar tadi, saklar engine stop yang sebelah kanan ya, dekat selongsong gas. Jadi urutannya di sini. Nah, ini kan kabelnya berwarna merah strip putih ya. Nah, jadi ini teman-teman bisa jumper dulu di bagian sini menggunakan kabel ya, terserah kabel apa aja, yang penting kedua kabel merah leres putih ini saling menyatu ya. Nah, sekarang kita coba jumper dulu. Nah, ini udah kita jumper. Sekarang kita balik lagi di area full pump tadi ya. Kita cek arusnya ada atau belum ya, biar teman-teman lebih paham jalur-jalurnya. Oke, dan ini soketnya ya yang berwarna merah strip putih tadi. Dan kabel yang di depan tadi, yang di lampu utama, udah kita jumper. Sekarang kontak kita on kan ya teman-teman ya. Kita on kan. Aduh. Nah, udah on, lalu kita cek sudah ada arus positif belum. Nah, ini udah ada arus positifnya teman-teman, jadi udah nyala lampu ini. Nah, arus positif yang kabel merah tadi kan sudah ada apinya teman-teman ya. Sekarang kita cek yang di bagian kabel kuning yang arus negatif yang diberikan dari ECU ya. Nah, secara logika kemungkinan kan ECU juga sudah bekerja karena sudah ada arus positif yang ada di kabel ini ya. Kalaupun memang seandainya nanti ini nggak ada masanya, berarti mungkin ada kabel putus ataupun ECU yang rusak ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek. Ini kita tempelkan dulu di kabel kuning. Nah, ini akan nyala selama beberapa detik ya teman-teman ya, ketika kontak sudah kita on kan, karena tanda bahwa masa ini bekerja ya. Seperti yang teman-teman tahu, kalau full pump normal kan kita kontak on kan bunyi dari teng lalu mati ya. Nah, yang mati itu karena arus masanya diputus oleh ECU ya. Nah, acuannya teman-teman pindah di bagian positif yang cepitan test pen tadi ya. Nah, sekarang kontak kita on kan, nanti dia akan nyala di kabel kuning ya, karena kita akan nyari masanya. Oke, kontak kita on kan. Nah, nanti dia akan mati. Nah ya, sekarang off, kita on kan lagi. Aduh, susahnya. Teng. Nah, lalu mati, kerja full pumpnya berhenti ya teman-teman ya ketika lampu ini sudah mati. Oke, berarti di sini aman. Sekarang coba kita masukin dulu dalam posisi yang saklar tadi masih kita jumper ya. Ini kita tutup teman-teman. Oke, kita pindahkan biar terlihat ya. Nah, jadi kan ini ada soketnya ya untuk melepasnya. Aduh. Nah, di sebelah sini ya teman-teman ya. Jangan terbalik, karena kalau terbalik juga nggak masuk ding dia. Nah, ya nggak akan masuk ya. Oke, kita pasang. Nah, sampai bunyi klik, ataupun kalau udah rusak dia, kita kira-kira sudah masuk ke dalam ya. Nah, ini udah terpasang. Sekarang coba kita on kan lagi kontaknya. Barangkali hanya di bagian kabel engine stop ya. Sekarang kita kontak, bunyi nggak full pump ya. Nah, sudah bunyi teman-teman. Oke, kita ulangin ya. Kita off kan, kita on kan lagi ya, sambil dengar suara full pump ya. Aduh, kontak ya tos. Masya Allah. Ya, udah terdengar ya. Oke, sekarang coba kita start ya. Sudah mau atau belum? Oke. Oke, berarti permasalahannya hanya ada di bagian engine stop ya teman-teman ya. Jadi ini nanti kita bongkar, jumperan ini kita lepas dulu ya. Nah, nanti coba kita dandanin aja. Cuman kalau untuk cara simple, teman-teman yang males pusing, langsung ganti paket ya, itu udah beres permasalahan. Cuman kita mau kita servis dulu ya, kita benerin ya. Oke, kita lepas dulu ya bautnya ya.
Oke, jadi di bagian sini teman-teman saklar engine stopnya nanti ini kita bongkar dulu ya di bagian baut. Oke, sebelum kita beralih ke bagian saklar engine stopnya, jadi teman-teman rapikan dulu di bagian saklar ini ya, saklar penghubungnya, karena biar sekalian, takutnya ini juga nanti akan mengalami masalah. Nah, kan di sini sudah mulai menjamur teman-teman. Nah, teman-teman bisa bersihkan menggunakan WD bisa ya, ataupun kalau nggak ada teman-teman goreskan aja dengan besi supaya kuningannya itu terkelupas lagi ya. Nah, bisa kita giniin. Nah, jadi supaya jamurnya itu hilang, nanti kan akan terlihat kuningannya lebih terang lagi ya, ataupun mata gergaji besi. Cuman kan kalau ini nggak masuk ke sini, jadi kita cari besi yang agak kasar aja deh. Nah, ini kita lecetin dulu ya. Oke, jadi kalau teman-teman masih ragu, nah ini bisa kita bengkokin sedikit teman-teman, menggunakan apa ya, tang yang moncongnya lancip ya, seperti ini ya. Nah, ini agak kita miringkan, kita miringin ya. Nah, jadi dia nanti supaya lebih rekat lagi teman-teman, ngejepit di bagian ininya ya, soket yang ceweknya ya. Ini kan soket laki ya bilangnya ya. Dan nggak cukup sampai di situ teman-teman, ini bisa semprot dulu ya, semprot menggunakan carbo cleaner bisa, WD bisa, tapi setelah itu teman-teman bisa lapisi dengan grease ataupun stempet ataupun gemuk ya. Jadi ini kita agak semprot dulu aja. Nah, sekalian kalau teman-teman yang sistem kelistrikannya sudah full wave, dihimbau buat teman-teman lebih bagus soket-soket ini teman-teman buka dulu semua, bersihin lalu dilapisin gemuk ya, karena kan sistem kerja full wave itu lebih panas teman-teman kabelnya, takutnya proses menjamur di soket-soketnya itu lebih cepat. Nah, ini bisa kita tempelin aja gemuk seperti ini ya. Ini kita gunain gemuk CVT sih, jadi gemuk apa aja, intinya pelumasan, jangan oli. Kalau oli kan dia cepet kering. Nah, kalau ini kan aman, kena air hujan juga dia nggak gampang karat ya. Karena ini yang punyanya juga mengeluhkan gara-gara habis dicuci sih, dia bilang habis dicuci malah nggak mau hidup. Nah, oke ya, jadi kita lapisin gini aja. Di sebelahnya pun nggak apa-apa, nggak usah lah dikelupas aja kuningannya ya tadi ya, menggunakan besi lalu kita pasang lagi, kan udah kita miringin, kita pasang lagi. Nah, oke lah, dijamin aman ya bagian sini ya. Oke, sekarang kita ke bagian saklar engine stopnya, kita perbaiki aja ya. Oke, ini di bagian engine stopnya ya, jadi kita bongkar dulu teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu takut bongkar-bongkar beginian selagi jualannya masih ada ya. Jadi ini buat ngelatih ya skill kita lah dikit-dikit teman-teman ya. Jadi kita ngakalin itu masih bisa. Beda dengan mekanik yang modelnya ganti baru, itu kan skill ngakal-ngakalinnya malah nggak dapet ya teman-teman ya. Ini kan buat pelatihan kita juga, buat belajar biar tahu dalemannya kayak apa sih, gimana sih. Ini kan belum tentu dipelajarin di sekolah ya teman-teman ya. Oke, jadi ini ada 3 baut. Kita bongkar aja, kita acak-acak aja. Kalau nggak jadi kan udah ganti baru gitu ya. Bautnya waslu pak. Oke, selanjutnya gimana ya? Nah, ini kan ada seperti ini teman-teman, ada dua kaitan ya, jadi ini kita lebarin aja. Nah, gini ya, nanti kan dia akan lepas, tapi hati-hati di bawah sini biasanya ada pelor ataupun per. Nah, ini udah lepas. Nah, dia di bawah sini ya ada per ataupun pelor, tuh jamurnya banyak. Nah, ini kita bersihin dulu ya, kita gosok dulu menggunakan amplas ataupun semprot dulu aja dengan carbo cleaner ataupun WD ya. Jadi yang ada aja gunakan teman-teman ya, nggak usah maksain buat beli baru, kecuali kalau penggunanya sendiri mau nyoba-nyoba, tentu nggak ada ruginya ya, suatu saat juga pasti akan terpakai. Oke, kita semprot dulu ya dikit-dikit aja, tapi hati-hati kena bodi ya motor-motor ya, karena carbo cleaner ini cukup bahaya juga kalau kena bodi ataupun kena cat. Kita amplas. Nah, ini yang saya bilang amplas belum tentu mau ya teman-teman ya. Nah,
Nah, dia prosesnya sangat lama, mau sih cuman dia lama. Alangkah baiknya kita gunakan besi yang seperti tadi ya. Nah, besi ini kita goresin gini aja, jadi kita lecetin di bagian kuningannya ini supaya kan terbuka dia mengkilat ya. Oke, nggak fokus. Nah, ataupun ini teman-teman, jadi teman-teman gosok gini aja, nggak perlu amplas juga, nggak masalah sih. Nanti finishingnya tetap kita kasih gemuk ya, gemuk ataupun grease, supaya inti gemuk itu kan kalau terkena air hujan ataupun air-air yang lainnya dia nggak gampang ngejamur ya, karena sudah teredam oleh cairan yang berbahan oli ataupun gemuk itu tadi. Kalau oli kan dia cepat kering ya, karena dia sifatnya nggak padat, jadi gampang ngalir dia. Kalau gemuk kan tetap aja dia. Nah, ataupun kalau teman-teman ada mata gergaji besi bisa juga. Nah, ini yang saya bilang tadi, agak kita giniin aja. Nah, bebas lah, terserah teman-teman. Intinya kuningan ini udah kelihatan ataupun mengkilat ya. Kuningan kan dia mengkilat. Nah, biasanya kalau yang parah di sini ada cekungan. Nah, cekungan itu yang biasanya menghitam. Nah, teman-teman bisa lagi dikerok lagi sampai kuningannya terlihat. Nah, kalau ini kan masih rata, ini masih bagus. Dia karena nggak ada pelumasan aja, jadi kena air dia cepet ngejamurnya. Apalagi air hujan ya, saklarnya kan dia terbuka. Oke, udah cukup lah. Nah, sekarang di bagian cetekannya ataupun saklarnya. Nah, di bagian sini kalau kita buka ini akan ada pernya teman-teman. Nah ya, nah ini biasanya kalau yang nemennya ataupun parahnya ini udah karatan pernya. Nah, makanya kalau kita ganti saklar bekas, alangkah baiknya kita simpen ya. Jadi salah satu komponennya kan masih bisa terpakai teman-teman. Nah, ini kita langsung lumasin gemuk aja. Ini lepas dulu nggak apa-apa deh. Nah, di bawah sini kan dia ada pelornya, yang kecil ini ya. Nah, ini pelor ini, sama buat tertek gitu ya, buat sangkutannya, supaya dia nggak ngelos. Nah, ini langsung kita lumasin aja teman-teman. Nah, banyakin aja nggak masalah, itu malah lebih bagus ya. Nah, seperti ini pernya kita pasang. Oke, udah seperti ini ya. Nah, sudah seperti ini. Lalu yang platnya tadi, aduh sebentar teman-teman, nyari lap dulu ya. Nah, selanjutnya kita ke bagian plat seng ini teman-teman ya. Nah, kalau ini terbilangnya masih sehat sih teman-teman, nggak parah banget ya. Biasanya kalau parah itu di motor-motor lawas sih, seperti Grand itu yang sering terjadi ya. Apalagi yang saklar sudah gantian, yang KW itu cepat sekali. Nah, kalau untuk ini sama sih prosesnya. Kalau ini kan nonjol, dia lebih enak ya, kita amplas aja nggak masalah sih. Nah, itu kan kuningannya akan terlihat tuh teman-teman. Tuh ya, ataupun teman-teman bisa aja gosokin di semen ya. Nah, misalnya seperti ini kita gosok-gosokin gini aja. Nah, pokoknya intinya kuningannya mulai terlihat. Tuh ya, ada terlihat kuningannya ya, kelihatan ya. Nah, lalu kita rakit. Nah, ininya kita pasang ya, kita langsung rakit. Nah, teman-teman takutnya bingung ataupun nanti kebalik ya. Jadi ada di sini kan ada centolannya 3 buah ya teman-teman ya. Nah, ini di mana Bang naruhnya takutnya kebalik? Sebenarnya teman-teman lihat juga di lawannya ya. Jadi kalau ini kan centolan yang 1 buah ini yang sendirian di paling ujung ya, ataupun paling belakang, dan paling depan yang ada 2 buah centolan. Ataupun kalau teman-teman perhatikan di sininya, tuh ya. Nah, ini kan yang centolan ataupun kuningan 1 buah ini paling belakang ya, sendirian ya. Kalau di depannya 2 ini kan istilahnya hitungannya sejajar. Nah, jadi kita penempatan di sininya juga kita samakan. Oke ya. Oke, selanjutnya kita pasang yang di lawannya tadi ataupun yang di kabelnya. Nah, sekarang kita pasang lagi ya. Tapi jangan lupa juga di bagian sini teman-teman kasih grease juga ya,
jangan langsung pasang-pasang aja, karena kan mumpung sekalian kita bongkar, jadi perbaikannya juga jangan nanggung-nanggung ya. Nah ini kita oleskan gini aja lah. Nah, jangan pelit-pelit teman-teman, langsung poletin agak banyak juga nggak masalah, karena kan saklar ini terbuka, sering kena air hujan kan. Air hujan kan sifatnya menimbulkan karat ya, sering menjamur, malah jadi kerjaan kita juga. Nah di bagian sininya juga nggak apa-apa, poletin dikit aja. Oke, sekarang kita rakit lagi. Diingat titik yang beda sendiri, yang pertama di bagian belakang ya, atau mendekati di bagian tombolnya. Oke, sekarang kita pasang. Ikutin yang lama, aduh terbalik ya. Mungkin teman-teman kalau habis membuka kalau mau buka diperhatikan juga ya cara kerjanya, ngikatnya itu gimana, jadi nggak sesuai dengan tutorial aja. Oke, nah ini ya. Oke, sekarang kita tes dulu ya. Sebelum kita pasang teman-teman tes dulu, jangan langsung pasang-pasang, nggak jadi lagi nanti. Oke, kontak kita on kan. Oke, hidup ya. Kita start dulu. Oke, hidup. Sekarang tombol kita matikan engine stopnya. Nah, berfungsi ya. Kita hidupin lagi. Kita pencet lagi. Ya, jadi permasalahannya ada di bagian engine stop. Jadi teman-teman mungkin agak bingung ya, makanya tadi kita jelaskan menganalisa arus ke full pump itu benar nyambung atau enggak ya, karena kan indikasinya bisa dari mana-mana ya teman-teman ya. Apalagi kalau motor injeksi, ini di motor Vixen biasanya kan kontak kita on kan terjadi bunyi dengung ya di area full pump ya, dan ini nggak ada terjadi dengung. Nah kita bisa menganalisa antara engine stop ataupun kabel yang keecu ya, bermacam-macam ya. Makanya sekalian saya jelaskan arus yang ke full pump itu seperti apa, jadi teman-teman nggak asal menduga nantinya ya. Oke, jadi nanti ini tinggal kita rapikan, tinggal kita pasang, dan di bagian batoknya juga yang tadi saya bilang yang udah kita jumper tadi, kita bersihkan juga, kasih gemuk ya, kasih grease, dan baru kita rakit lagi. Jadi catatan lagi buat teman-teman yang pengapiannya full wave ataupun motor-motor karbu lah, belum injeksi ya. Kalau full wave itu sebisa mungkin soket kabel bodinya teman-teman kasih gemuk kayak yang ini tadi ya, grease, dioleskan, karena kalau full wave itu kan kabelnya itu panas, jadi gampang menimbulkan jamur ya di area-area soket ataupun saklar ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja analisa tentang Vixen yang mogok ya. Jadi mogok itu bisa dari mana aja teman-teman ya, bisa hanya busi yang mati ataupun pengapian ataupun kabel yang putus ya. Jadi kebetulan di Vixen ini hanya di bagian saklar engine stopnya aja yang bermasalah ya, karena kan ini biasanya sering kena air hujan yang sering error, ataupun tombol sen ataupun klakson ya. Kalau sering bermasalah teman-teman servis jangan lupa diberi gebuk juga ya, ataupun grease. Oke, cukup sekian, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, tonton video Altan Motor yang lain ya teman-teman ya. Dan kalau bermanfaat seperti biasa ditunggu subscribe-nya dan diklik loncengnya, lalu teman-teman yang klik tulisan semua ya, agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat notifikasinya, dan di share ke medsos teman-teman semua, baik itu WhatsApp ataupun Facebook ya. Siapa tahu dengan share teman-teman dan orang lain itu berguna ataupun bermanfaat, menjadi berkah ya buat teman-teman sendiri ataupun kita juga ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Altan Motor Channel.